Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Sani Alamirah, NIM 19010140086 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi seputar hakikat multidisipliner pragmatik untuk memenuhi ujian tengah semester 3 mata kuliah pragmatik. Perlu kita garis bawahi bahwa pragmatik merupakan sebuah kajian yang tidak hanya mencangkup satu disipliner ilmu, yaitu ilmu pragmatik saja, akan tetapi mencangkup beberapa disiplin ilmu di dalamnya. Jika pada kenyataannya, pragmatik merupakan kajian yang multidisipliner, dalam memahami hal tersebut tentu berpegang teguh pada konteks. Keberadaan ilmu pragmatik sendiri dewasa ini telah mengalami perkembangan. Dari ulasan tersebut dapat kita ketahui bersama terdapat dua ciri yang menandai ilmu pragmatik. Yang pertama, bahwa ilmu pragmatik banyak dibicarakan oleh sejumlah disiplin akademik, serta disiplin ilmu baru ternyata juga memasukkan kajian pragmatik. Kemudian yang kedua, kapasitas ilmu ini atau pragmatik dapat mempengaruhi perkembangan konseptual ilmu yang lain. Setelah kita telaah, dapat disimpulkan bahwa pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang menelaah aspek informasi yang tidak dikodekan oleh konvensi yang diterima secara umum dalam bentuk linguistik yang digunakan, namun yang juga ditimbul secara alamiah dan ketergantungan pada makna yang dikodekan secara konvensional dengan konteks penggunaan bentuk tersebut. Dalam kutipan tersebut perlu diperjelas kata informasi, konvensi, encoding, dan juga konteks. Yang pertama yaitu terdapat kata informasi. Informasi memiliki penjelasan bahwa dalam kajian pragmatik yang dimaksud informasi yaitu memasukkan fenomena-fenomena, dalam artian fenomena yang dimiliki komponen pragmatik yang jelas, dan mengesampingkan fenomena-fenomena yang dijelaskan dengan mekanisme non-pragmatik. Kemudian jika ada encoding, tentu juga terdapat kata decoding, karena keduanya memiliki kaitan yang erat. Proses mengubah pikiran menjadi komunikasi dengan pengkodean menggunakan anggota tubuh disebut dengan encoding. Kemudian sedangkan decoding yaitu proses penafsiran informasi yang diperoleh. Lalu terdapat kata konteks yang merupakan unsur mempengaruhi pemakaian bahasa. Jika telah paham konteks, maka kita akan dapat dengan cepat menyimpulkan nilai pragmatik pada setiap ujaran. Tak hanya sebatas itu saja teman-teman, pembahasan mengenai pragmatik, karena juga terdapat konsep dan teori lain yang berhubungan dengan ilmu pragmatik. Antara lain, tindak tutur, ada implikatur juga, ada relevansi, peranggapan, dan deiksis. Mari kita telaah lebih jauh mengenai konsep-konsep tersebut. Yang pertama, terdapat teori tindak tutur, bagian dari peristiwa tutur yang merupakan fenomena aktual dalam situasi tutur. Kemudian, pada pendapat Searle yang saya kutip dari buku berjudul Pragmatik, Teori dan Analisis yang ditulis oleh Dr. Muhammad Rohmadi, ia mengemukakan secara pragmatik tindak tutur terbagi menjadi 3 jenis. Terdapat tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Untuk tindakan dalam mengatakan suatu ujaran atau menyatakan sesuatu yang dituturkan oleh seorang penutur untuk menginformasikan tanpa maksud disebut dengan tindak tutur lokusi. Sedangkan tindak tutur ilokusi merupakan tindakan yang terkandung dalam sebuah ujaran yang memiliki maksud tertentu.
Untuk tindak tutur perlokusi, yaitu tindakan untuk mempengaruhi lawan tutur melakukan apa yang diinginkan oleh sang penutur. Teori yang kedua yaitu terdapat implikatur, yang merupakan suatu ujaran tidak langsung atau makna tersirat yang berbeda dengan apa yang diucapkan sebenarnya oleh penutur. Bentuk implikatur terbagi menjadi dua macam, implikatur konvensional dan implikatur non-konvensional. Setelah ada konsep tindak tutur, ada konsep implikatur, terdapat teori relevansi yang merupakan keterkaitan atau hubungan antara penutur dan lawan tutur yang sesuai secara kognitif agar lawan tutur dapat menginterpretasikan maksud tuturan dari penutur. Kemudian teori yang keempat terdapat teori peranggapan. Apa peranggapan? Jadi peranggapan atau presuposisi berasal dari kata to presuppose yang dalam bahasa Inggris itu berarti menduga sebelumnya. Dalam artian, sebelum pembicara mengujarkan sesuatu, pembicara sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang lawan bicara atau hal yang dibicarakan. Setelah kita mengetahui keempat teori ilmu pragmatik, adapun teori yang terakhir yaitu deixis. Apa itu deixis? Jadi deixis yaitu ungkapan atau kata yang memiliki referen. Nah, untuk jenis-jenis deixis sendiri terbagi menjadi 5. Terdapat deixis orang, deixis sosial, deixis waktu, deixis tempat, dan deixis wacana. Untuk deixis yang mengacu pada partisipan atau orang yaitu deixis orang. Sedangkan deixis sosial yaitu merujuk pada hubungan sosial atau kemasyarakatan. Deixis waktu merujuk pada rentangan waktu. Deixis tempat acuannya terdapat pada tempat. Sedangkan deixis wacana yaitu merujuk pada bagian tertentu dari sebuah wacana. Baik, sekian pemaparan sedikit materi mengenai pragmatik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.